Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Aprita. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Abdurrahman Pekanbaru yang beralamatkan di Jalan Riau Ujung. Pada universitas ini, saya mengambil jurusan S1 Farmasi yang merupakan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Pada video kali ini, tujuannya yaitu untuk memenuhi nilai ujian tengah semester atau nilai UTS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Gusik Farizon MH. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 4 di mana judulnya itu Integritas Nasional sebagai salah satu parlementer persatuan dan kesatuan bangsa. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Pengertian integrasi nasional secara etimologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Berikut ini merupakan beberapa pengertian integrasi nasional dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu Safruddin Bahar tahun 1996. Integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayah. Yang kedua yaitu Reza Noer Arfani tahun 2001. Integrasi nasional merupakan pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok nasional dan budaya ke dalam suatu wilayah. Yang ketiga yaitu Jujulayati Suroyo tahun 2002. Integrasi nasional merupakan bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Yang keempat yaitu Ramlan Surbakti tahun 2010. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau yang berdaulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kesatuan politik. Jenis-jenis integrasi nasional menurut Suroyo 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial budaya, dan latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Jenis-jenis integrasi mencakup yang pertama yaitu integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, yang kelima integrasi tingkah laku atau tingkah laku integratif. Dimensi integrasi mencakup integrasi vertikal dan horizontal, sedangkan aspek integrasi meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.
pentingnya integrasi nasional menurut Miron Weiner dalam Surbakti tahun 2020 dalam rangka dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu menggerakkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Negara-negara atau bangsa baru seperti halnya bangsa Indonesia setelah tahun 1945 membangun integrasi juga merupakan tugas penting. Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal tersebut. Yang pertama yaitu pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Yang kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga karena latar belakang bangsa yang bersangkutan. Negara bangsa merupakan negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. B. Mengenali sumber historis, sosiologi, politik tentang integrasi nasional. Menurut Suroyo, ternyata sejarah menjelaskan bahwa bangsa Indonesia telah mengalami pembangunan integrasi sebelum negara Indonesia ini merdeka. Menurutnya ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua model integrasi kolonial. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga model integrasi nasional Indonesia. Yang C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Yang A. Integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau sering disebut dengan GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan masalah yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Yang B. Integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Yang C. Integrasi nilai. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integrasi terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah-sekolah dasar.
Yang D. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Yang E. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Yang kedua yaitu tantangan dalam membangun integrasi. Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan perkotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primordial biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan daerah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa daerah, agama, dan kebiasaan. Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya. Pemimpin mau mendengarkan keluhan rakyatnya maupun turun ke bawah dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan atau ketidakjelasan dari video atau materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.